Right now, they have very friendly negotiations going on. And by the way, how good is our Navy with a blockade? Not one boat gets in. We have a blockade. They'd love us to, please, we don't want the blockade anymore. They're saying, please, please, no blockade. And I approve the single largest. The enemy's operational mastermind, to destroy their detection capability, to destroy their operational command capability, to leave the enemy dazed and confused. This is our first objective, and in this regard, we have destroyed 7 command and control centers over these 15 days. We destroyed 3 satellite communication systems. We hit 6 Patriot air defense radars. Ucapan Donald Trump kalau kita ibaratkan seperti peribahasa bagaikan lidah tak bertulang. Apa yang diucapkan Presiden Amerika Serikat ini berubah-ubah dan selalu ingkar. Gak terkecuali dalam lanjutan negosiasi damai dengan Iran. Penghentian serangan AS selama 2 hari berturut-turut hanyalah kedok untuk melancarkan serangan skala besar ke Teheran. Untungnya Republik Islam Iran sudah mempersiapkan perang yang jauh lebih matang dari sebelumnya. Hossein Muhabbi mengungkapkan langkah Trump melanjutkan eskalasi dengan Iran merupakan blunder besar. Kini eskalasi tersebut semakin berkembang menjadi perang skala regional yang bakal berlangsung selama bertahun-tahun. Pentagon pun sudah memperingatkan jika Amerika Serikat sedang dalam krisis militer dan amunisi. Berbeda dengan IRGC yang masih punya stok amunisi yang melimpah ruah. Trump pun kini sedang dalam ancaman warga Teheran yang bersatu bersama Korps Garda Revolusi untuk membungkam kesombongannya. Mampukah Amerika memenangkan pertempuran kali ini? Bagaimanakah sikap yang diambil IRGC? Cetak Gol coba merangkum Amerika dalam ancaman nyata. Iran lancarkan balas dendam sebagai berikut. Perundingan gagal, Iran kembali tutup Selat Hormuz. Gak seperti biasanya, Donald Trump secara tiba-tiba mulai melunak. Presiden Amerika Serikat ke-47 ini menghentikan serangan sementara ke Iran selama 2 hari berturut-turut. Katanya sih karena Amerika Serikat sudah memenangkan pertempuran. Laksamana Brad Cooper menyebut jika militer mereka telah menghantam seluruh fasilitas utama Iran selama 2 pekan. Komandan CENTCOM menilai kemampuan Iran sudah menurun drastis dari biasanya. Cooper mengatakan serangan ke Iran gak akan memberikan keuntungan strategis bagi AS. Dalam laporannya, Cooper mengklaim wilayah yang dikuasai Iran di Selat Hormuz hanya tersisa sedikit. Apakah benar klaim yang disampaikan Komandan CENTCOM tersebut? Kalau kita ambil acuan dari pihak Iran, IRGC membantah dan mengatakan masih menguasai Selat Hormuz. Menurut IRGC, klaim Cooper yang menyatakan Iran kalah tidak berdasarkan fakta. IRGC bilang pihaknya tidak pernah menyatakan menyerah kepada Amerika. IRGC menilai keputusan AS menghentikan serangan adalah bukti bahwa Washington saat ini sedang tertekan. Sebab selama 2 pekan pertempuran, CENTCOM dinilai masih belum mampu menguasai Selat Hormuz. Apa yang disampaikan Korps Garda Revolusi memang ada sedikit benarnya. Sebuah kapal tanker minyak dilaporkan meledak setelah diduga menghantam ranjau laut yang disebar IRGC. Menurut laporan media Iran, kapal ini melintas di jalur navigasi yang ditetapkan Iran. Jika ditotal ada sekitar puluhan kapal tanker yang diledakkan Iran sejak konflik di Selat Hormuz pecah, termasuk kapal pengangkut yang terafiliasi oleh Israel beberapa waktu yang lalu.
Korps Garda Revolusi mengatakan setiap kapal yang mencoba melintas atas perintah AS akan diledakkan secara paksa. Setiap kapal yang terjebak dalam tipu daya Amerika dan mencoba melintas tanpa koordinasi dengan Republik Islam Iran akan menemui nasib yang sama, tegas IRGC. Iran pun menyatakan pihaknya selalu terbuka untuk bernegosiasi dengan Amerika. Pemerintah Iran menerapkan doktrin hukum tertua, yakni mata diganti mata, nyawa dibayar nyawa. Artinya setiap serangan yang dilancarkan Amerika selalu ada pembalasan yang serupa. Setiap serangan terhadap Iran, termasuk infrastruktur negara, akan menghadapi respon yang tegas, kuat dan mantap, kata Abbas Araghchi selaku Menteri Luar Negeri Iran. Terkesan kejam, namun Iran tetap mengedepankan negosiasi dibanding pertempuran. Jika pihak Amerika mengajukan perundingan, maka pihaknya selalu siap untuk duduk berdiskusi. Tetapi kesempatan yang diberikan oleh Iran selalu disia-siakan oleh negosiator AS. Perundingan dari kedua negara pun sampai detik ini masih belum terjalin dan berlangsung panas. Trump dengan nada sombong mengatakan Teheran saat ini telah bertekuk lutut kepadanya. Dia menyebut petinggi Iran memohon-mohon agar AS tidak melakukan blokade di Selat Hormuz. Merasa dipermainkan, Iran kemudian membatalkan negosiasi damai dengan AS. Ismail Baghei menyatakan pihaknya tidak akan terlibat dalam negosiasi apapun dengan Amerika. Kementerian Luar Negeri Iran ini menilai Trump telah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan. Bahkan Baghei menganalogikan Amerika Serikat seperti gerombolan geng mafia yang jahat. Klaim bahwa Iran telah meminta negosiasi adalah rekayasa yang disebarkan pihak lain dari waktu ke waktu. Selama perilaku AS seperti geng mafia, jangan harap akan munculnya proses masuk akal, tegas Baghei. Brigjen Hossein Mohebi mengatakan jika Iran siap memperluas jangkauan operasi. Juru bicara IRGC ini mengatakan bakal bertempur habis-habisan karena telah dipermainkan oleh AS. Mohebi menyebut Iran tidak pernah memulai terlebih dahulu pertempuran dengan negara siapapun. Imam Syahid pernah mengatakan bahwa jika Amerika memulai perang, maka perang itu akan menjadi perang regional. Dan itulah yang kini terjadi. Kawasan ini sangat luas secara geografis serta memiliki kedalaman strategi yang besar, kata Mohebi. Mohebi menyinggung kegagalan Amerika Serikat dalam pertempuran yang berlangsung selama 2 pekan. Menurutnya, Iran telah berhasil menghancurkan pangkalan terbesar mereka di Suriah. Kami telah menyerang pangkalan Al-Tanf di Suriah yang merupakan kedalam strategis Amerika. Jika operasi ini berlanjut, maka terdapat potensi untuk memperluas wilayah operasi, tegas Mohebi. Donald Trump dalam ancaman warga Teheran mulai bersatu. Rumitnya permasalahan eskalasi kedua negara semakin menegaskan jika perang ini sulit berakhir. Yang lebih parah, gejolak perang ini merambat hingga ancaman pembunuhan. Rakyat Iran kini memandang perang dengan Amerika Serikat sama seperti membela negara. Mereka pun kini mulai memberontak dan siap berjuang demi mempertahankan kedaulatan negara. Sebuah wajah Donald Trump terpampang nyata di sebuah pusat kota Teheran. Dalam papan reklame tersebut menunjukkan wajah Trump yang tercekik hingga menunjukkan mimik yang panik. Gak cuma itu, reklame ini juga terdapat tulisan "Revenge is inevitable". Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, bertuliskan "balas dendam yang tak terhindarkan". Warga Iran sudah benar-benar muak dengan peperangan yang terus-menerus dilakukan oleh Amerika. Menurut rakyat Iran, pria berambut pirang ini merupakan pengacau dunia yang harus dilenyapkan. Trump pun sempat mengakui bahwa dirinya menjadi target pembunuhan nomor 1 di Iran.
Saya juga bisa tiada karena saya adalah target nomor 1 pembunuhan oleh mereka, kata Trump. Tak hanya Trump, rakyat dan pemerintah Iran juga menargetkan beberapa pemimpin lainnya, termasuk sang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang akan dilenyapkan. Tokoh-tokoh dari senator Amerika Serikat lainnya juga nggak luput dari target pembunuhan Iran. Mulai dari Peter Tai, Mark Dubowitz, Ben Shapiro hingga Lindsey Graham. We have some targets here for you. Do you approve? Oh, this one. Langkah ini diambil Teheran sebagai bentuk balas dendam atas kematian Ayatollah Ali Khamenei. Kami berjanji untuk membalas darah suci Anda dan semua martir yang gugur dalam 2 perang ini. Balas dendam adalah tuntutan rakyat kami dan harus dieksekusi, tegas Mujtaba Khamenei. Ancaman Teheran jangan dianggap sebagai guyonan. Iran sendiri pernah membuat Amerika Serikat terpukul. Kasus kematian mendadak Lindsey Graham menjadi salah satu bukti nyata. Graham merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh di tubuh Partai Republik. Dia pertama kali terpilih menjadi anggota Senat Amerika pada tahun 2002 hingga 2020. Mendengar kabar meninggalnya Graham, televisi Iran langsung menyambutnya dengan baik, termasuk presenter dari SNN TV Iran yang menyampaikan ini adalah kabar yang baik untuk Iran. این خبر اونقدر خبر خوبیه که دوست دارم یک بار دیگه براتون بخونم. لینستی گراهام سناتور ضد ایرانی به درک واصل شد. Kematian mendadak Graham membuat kita terlintas dengan satu pikiran. Mengapa kematiannya bertepatan dengan ancaman pembunuhan yang dilancarkan pemerintah dan rakyat Iran? Apakah Amerika Serikat menyembunyikan kematian Graham? Kalau kita melihat beberapa pertempuran, negeri Paman Sam memang paling lihai dalam menyembunyikan hal-hal yang janggal. Pada bulan Juni lalu, Trump murka dan gak terima dengan pemberitaan The New York Times. Media asal Amerika Serikat ini menuliskan headlines jika Trump telah kalah dalam perang. Saking gak terimanya, Trump bahkan menggugat media yang berbasis di New York ini ke pengadilan. Cara New York Times yang korup dan gagal memberitakan kisah tentang Iran yang sangat terpukul dan babak belur melalui fakta palsu dan dibuat-buat, menurut saya adalah pengkhianatan, tulis Trump di platform Truth Social. Dengan ancaman terbaru dari Teheran, Trump lagi-lagi sudah salah memperhitungkan Iran. Negeri para mullah yang awalnya bisa ditaklukkan dengan mudah, justru berbuntut konflik yang panjang. Ini sesuai dengan pepatah, jangan pernah memandang remeh lawanmu, karena boleh jadi lawanmu lah yang akan menang. Sepatu futsal dari Zars ini lagi diskon besar-besaran, cek linknya di bawah ini. AS terdesak krisis militer dan amunisi saat stok senjata Iran melimpah. Trump kini dibuat bingung karena kembali masuk ke dalam perangkap. Jika ingin mengakhiri perang, maka Amerika akan malu dan dicap telah gagal menaklukkan Iran. Tetapi jika perang berlanjut, Amerika Serikat sudah tidak sanggup meladeni perang panjang. Bersumber dari CNBC Indonesia, Amerika Serikat telah kehabisan stok rudal andalan. Persediaan rudal utama terus menyusut seiring memanasnya kembali konflik dengan Iran. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengurangi kesiapan Washington menghadapi potensi perang lain, termasuk jika terjadi konflik dengan China maupun Korea Utara yang saat ini bergejolak. Jika perang berlanjut dengan laku seperti 5 hari terakhir, persediaan rudal akan semakin terkuras sehingga menciptakan tingkat resiko baru yang lebih tinggi, khususnya di kawasan Indo-Pasifik, kata analisis pertahanan Mark Hansen. Menurut para analisis, pada fase awal konflik militer AS sudah menghabiskan ribuan rudal presisi jarak jauh. Dalam perang Epic Fury saja, AS telah menghabiskan 10.000 rudal. Untuk pemulihan rudal yang telah habis membutuhkan waktu
3 hingga 4 tahun lamanya. Tidak diragukan lagi persediaan senjata lebih rendah dari yang kami inginkan, tambahkan Sean. Trump pun dipusingkan dengan dua pilihan, mau lanjut perang demi ajang gagah-gagahan dan gak mau terlihat kalah, atau mundur dan memilih melanjutkan perundingan damai dengan Iran. Dua pilihan ini punya konsekuensinya masing-masing. Jika tetap melanjutkan perang, maka Trump telah mengambil langkah blunder. Senator AS mengakui perang dengan Iran telah menggerogoti keuangan. Biaya dalam perang dikabarkan telah mencapai 100 miliar US dollar, 1,8 triliun rupiah. Chris Murphy mengingatkan Trump jika terus berperang pelan-pelan akan menguras keuangan negara. Hal ini berdampak pada pemotongan anggaran di berbagai sektor, termasuk sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan yang dananya akan ikut dipangkas. Murphy bahkan mengklaim jika Trump pilih melanjutkan perang, negara akan dibuat bangkrut. Perang ini sedang membuat negara kita bangkrut. Biayanya sudah mencapai 100 miliar dolar. Pemotongan anggaran kesehatan, pendidikan, dan pembangunan jalan akan dilakukan untuk membiayai perang. Selain itu, persediaan senjata kita juga berada pada tingkat yang sangat rendah. Dan Iran mengetahui semua itu, kata Murphy. Tak hanya krisis amunisi, Amerika Serikat juga mengalami krisis prajurit dengan banyaknya korban yang tewas. Sejauh ini, sebanyak 18 prajurit AS telah gugur dalam bertugas, termasuk Gabriel Edwards yang tewas setelah helikopternya mengalami kecelakaan. Saat insiden terjadi, skuadron HSC-5 sedang dikerahkan di wilayah Timur Tengah. Kepergian Edwards meninggalkan duka mendalam bagi rekan-rekan sejawatnya. Komandan Carrier Air Wing 7, Kapten Matthew Lewis, memberikan penghormatan tinggi. Edwards adalah lambang kepemimpinan yang tidak mementingkan diri sendiri. Sosok yang mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan dan pengorbanan selama 20 tahun terakhir, kata Lewis. Mojtaba Khamenei sudah menginstruksikan untuk berperang total dan habis-habisan melawan Amerika dan Israel. Mojtaba mengatakan perang total ini semata-mata hanya untuk membalaskan kematian sang ayah. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk penghormatan sekaligus tuntutan rakyat Iran. Mojtaba menyebut ada 4 alasan di balik tekadnya yang begitu menggebu-gebu, yakni ingin menunaikan janji dan mempertahankan cita-cita revolusi Islam. Dia pun yakin jika perang total melawan Amerika Israel, kemenangan Iran telah di depan mata. Tampilanmu makin kece dan pede kalau kamu pakai sepatu running dari Hoka. Cek linknya untuk informasi lebih lanjut. Itulah ulasan Amerika dan ancaman nyata Iran lancarkan balas dendam besar. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah pertempuran hebat akan kembali pecah dalam waktu dekat? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.